بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يشوك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kok kurang semangat ini? Ini yang hadir hampir begitu banyak, ribuan yang hadir ini. Mana salamnya? Saya ucapkan sekali lagi, jawab yang semangat. Mudah-mudahan yang mengucapkan salam Allah kabulkan hajatnya, Allah lunasi hutangnya, Allah jadikan keluarganya mawaddah warahmah wassakinah, dan Allah angkat derajatnya. Amin Allahumma. Jawab yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul afadil al-ajilla al-qurama, jami'ul ulama wal habaib, khususnya kepada yang mulia Sultan ke-9 Al-Habib Mahmud Melvin bin Sultan Abu Bakar Al-Gadri, yang alhamdulillah atas izin Allah pula beliau bukan hanya menjabat sebagai Sultan Pontianak, tetapi Allah memberikan amanah yang juga begitu berat bagi beliau menjadi seorang anggota DPD Republik Indonesia Dapil Kalimantan Barat. Kita doakan Sultan Melvin kita, Allah berikan mudah di dalam tugasnya, Allah berikan kemudahan di dalam melaksanakan daripada amanah-amanah yang Allah titipkan dan masyarakat titipkan kepada beliau. Mudah-mudahan beliau menjadi pejabat yang amanah, yang selalu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, khususnya yang berada di Kalimantan Barat. Amin Allahumma. Yang saya hormati dan saya muliakan, sahabat seperjuangan, namun beliau agak berbeda dari saya. Apa yang berbeda Habib? Timbangannya. Habib Toha lebih awet muda 20 tahun. Betul apa tidak? Nek bini kaping ngocak Habib. Masya Allah, di sela-sela jadwal beliau dan program beliau di dalam membina pesantren Al-Faqihil Mugaddam dan majlis Asrabut Tahurnya, beliau juga menyempatkan untuk bisa bersolawat, menyenandungkan puja-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita doakan Al-Habib Taha bin Husain Al-Jufri, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan beliau, dan Allah jadikan majlis Asrabut Tahur dan pondok pesantren beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus menggemakan salawat, memasyarakatkan salawat dan mensalawatkan masyarakat, khususnya yang ada di Kalimantan Barat ini. Amin Allahumma. Hadir pula Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, Al-Habib Rizal bin Hasan Al-Gadri, Al-Habib Hamzah Al-Gadri, dan para habaib yang lainnya yang mudah-mudahan mereka semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kehadiran mereka insya-Allah menambah khazanah keilmuan bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Dan juga sahabat-sahabat kami yang kami cintai dari komunitas Asparagus yang mungkin banyak duduk di belakang. Kalau boleh para Asparagus, para pimpinan, para kiai untuk bisa ke atas, masih ada tempat di atas. Mudah-mudahan mereka para Asparagus yang hadir juga insya-Allah memberikan kehangatan dan keberkahan untuk majlis kita pada hari ini. Amin Allahumma. Aparatur pemerintah baik sipil, Polri dan TNI yang hadir, khususnya hadir bersama kita Ketua DMI Bapak Dr. Handes Haji Nursan, Bapak Haji Insinyur Edi Rusdi Kamtono, dan juga dari Pangdam dan juga dari Angkatan Laut, para anggota dewan yang hadir bersama kita semuanya. Mohon maaf tidak kami sebutkan pangkat dan jabatannya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka semuanya. Dan juga teristimewa bagi keluarga besar Keraton Kesultanan Kadriah Pontianak, dari mulai pangerannya sampai ratunya dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, dan juga kami menyapa adik-adik kami dari santri Al-Faqihil Mugaddam. Betul ya? Mudah-mudahan mereka semuanya menjadi anak yang saleh, berkah manfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, singkat saja karena terus terang kita kepengen selalu mendengarkan suara Al-Habib Taha. Betul apa tidak? Lanjut tausiah apa solawat? Kalau sampean bilang solawat, saya turun. Lanjut tausiah apa solawat? Tausiah dan solawat. Tausiah Habib, tausiah Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau lihat Habib Taha, sayang tak dengan saya? Langsung dia sambut saya. Begitulah cinta, Pak. Ya, selalu mendinginkan, selalu paham dan peka dengan situasi dan kondisi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Baik, hari ini online-kan pikiran kita kepada Allah. Fokuskan pikiran kita kepada Allah. Hadirnya kita hanya ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad. Duduknya kita malam hari ini hanya ingin membuat Nabi Muhammad tersenyum kepada kita. Tujuan kita hanya satu, mencari ridha Allah dan mencari ridha beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berharap berkah dari pendiri kota Pontianak, Sayyidi Sultan Al-Habib Abdurrahman bin Husain bin Ahmad Al-Gadri beserta keturunannya. Amin Allahumma. Tadi telah disampaikan mahallul qiyam oleh Al-Habib Taha beserta kru Asrabut Tahur, yang tentunya kita semua berdiri, wajah-wajah kita tampak kegelisahan karena kita rindu berharap untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luapan rasa cinta yang keluar dari mulut-mulut orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad, mereka semuanya bersolawat,
يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا من رأى وجهك يا سعد. Barang siapa yang melihat wajah Rasulullah, pasti orang itu akan mendapatkan keberuntungan. Mereka para sahabat 14 abad yang lalu tidak berebut-rebut di dalam beribadah sahaja. Mereka tidak berebut untuk memperbanyak solat sunnahnya saja, ataupun berpuasa sunnah dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah sunnah yang telah dibimbing oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Apa yang direbut oleh para sahabat, apa yang diraih oleh para sahabat, hanya satu, mahabbatur rasul fi qulubihim, kecintaan Nabi Muhammad di hati mereka. Yang mereka cari adalah kecintaan, lirikan pandangan mata Nabi Muhammad terhadap mereka. Maka tidak sedikit sahabat yang pada saat itu mereka itu selalu tampil di hadapan Nabi mencari pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari pandangan khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga tidak sedikit dari para sahabat yang mereka menghabiskan waktu, umur, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung mereka para sahabat Nabi yang berkumpul bersama Nabi, melihat wajah indah Nabi Muhammad, mencium aroma harum Nabi Muhammad, mencium tangan mulia Nabi Muhammad, memeluk badan Nabi Muhammad, mengambil keberkatan daripada Nabi Muhammad. Semua kemuliaan didapatkan para sahabat pada waktu itu. Namun kita hadirin yang hidup di akhir zaman, yang hidup di serbah modern, yang keadaan kita jauh dari peradaban, apa yang Allah berikan kepada kita? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita satu modal, yaitu modal cinta kita kepada Allah dan modal cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tuba, thumma tuba. Beruntung dan kemudian beruntung. Liman la yarani wa amana bih, kata Nabi. Beruntung. Kemudian mereka beruntung, umat yang hidup di akhir zaman, yang mereka tidak sezaman denganku, kata Nabi, yang mereka tidak melihat wajahku, yang mereka tidak bertatap muka denganku, tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, iman inilah yang menjadi modal kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan iman tersebut akan tumbuh bibit mahabbah, kecintaan yang begitu kuat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita cari kecintaan, kita tumbuhkan mahabbah, cinta kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Ingat hadirin, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likullin mir'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Ini ayat menjelaskan tentang bagaimana goncangan padang mahsyar yang begitu dahsyat. Tidak ada tampak lagi seseorang yang mencintai kepada seseorang, mereka akan lari. Semua yang mengasihi kepada pasangannya, pasangannya akan lari kepada mereka.
anak yang cinta kepada orang tua yang sayang kepada anak, semuanya pada saat itu disibukkan dengan goncangan padang mahsyar. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala murka. Pada saat itu Allah murka dan memanggil setiap nama-nama daripada mereka raja-raja yang sombong pada waktu itu. Wa aina Fir'aun, wa aina Qarun, wa aina Haman, wa aina mereka-mereka yang dulunya di dunia sombong dengan pangkat dan kedudukannya, dengan jabatannya dia angkuh, yang tidak kenal kebaikan, yang tidak kenal kedermawanan. Dipanggil mereka semuanya oleh Allah. Di mana Fir'aun yang sombong? Di mana Haman yang sombong? Di mana Qarun? Di mana Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah? Semua dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kalimat Allah mengatakan, limanil mulkul yaum? Siapa Tuhan kalian pada saat ini? Adakah di antara kalian wahai raja-raja yang dulunya kalian itu sombong kepadaku, kata Allah, sehingga menyatakan diri kalian Tuhan, sehingga mengatakan harta benda yang kalian dapatkan adalah usaha keringatmu, bukan dari pemberianku, kata Allah. Kemana engkau sekarang? Siapa yang akan membantumu? Dan sekarang aku ingin bertanya, kata Allah, siapa aku wahai kalian? Maka mereka mengatakan, anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku. Mengaku mereka bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Pada saat itu semua umat dibimbangkan dengan dahsyatnya padang mahsyar. Semua nabi dan rasul, hanya satu kalimat terucap dari mulut mulia mereka, nafsi, nafsi. Kecuali hanya satu, kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang didatangi oleh umat, beliau yang dengan ketawaduannya dan kerendahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat umat berbondong-bondong bertanya, siapa yang akan menyelamatkan kami wahai Rasul? Maka Nabi Muhammad berhadapan kepada Tuhannya, Nabi bersujud di hadapan Tuhannya. Dan pada saat itu Allah mengatakan, irfa' ra'sak ya Muhammad sal tu'ta. Angkat kepalamu wahai Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku, apa yang kau minta akan aku berikan. Hadirin, apa yang dia Nabi Muhammad pinta? Apakah hanya putrinya, ataupun putranya, ataupun sahabatnya, ataupun keluarga dan keturunannya yang ingin diselamatkan oleh Nabi? Tidak. Nabi Muhammad mengatakan, qad qulta, bukankah engkau telah mengatakan wahai Allah, fi kitabikal munzal, di dalam Al-Quranul Karim, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau telah mengatakan kepadaku di dalam Al-Quran, di dalam surah Ad-Duha, engkau telah memberikan tawaran kepadaku, namun tawaran tersebut belum aku jawab ya Allah. Pada hari inilah aku jawab tawaran tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hari ini aku mohon ya Rabb, aku mengemis kepadamu. Tawaran yang pernah kau berjanjikan kepadaku, hari ini aku meminta, kata Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Apa yang kau minta wahai Muhammad? Al-Imam Suyuti di dalam tafsir Jalalainnya beliau mengatakan, yang diminta oleh Nabi Muhammad hanya satu. Idzan, kalau begitu ya Rabb, idzan ya Rabbi, kalau begitu wahai Tuhanku, la arda, aku enggak ridha, wa wahidun ummati finnar, aku enggak ridha ya Allah kalau umatku kau masukkan satu orang pun di dalam nerakamu. Hadirin, antum semuanya ini telah dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum semuanya ini sebelum antum berdoa kepada Allah, jauh 14 abad yang lalu Nabi sudah memohon agar kita ini dimasukkan ke dalam surga, berkumpul bersama Rasulullah. Maka dalam peringatan Maulid Agung ini, bingkisan apa hadirin yang akan kita berikan? Oleh-oleh apa?
kado istimewa apa yang akan kita berikan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang dapat menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, kita punya lidah, kita gunakan untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak semuanya malam hari ini kita solawat. Semangat apa tidak? Semangat apa tidak? Hidupkan semua lampu-lampu blitnya, Pak. Lampu flashnya dihidupkan semua, Bu. Hadirin, ya, hidupkan sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sebelum tim Hadra Asrabut Tahur, saya kepengen dengar suara umat Nabi Muhammad yang merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita serukan suara kita untuk Nabi kita sebagai kado teristimewa, bingkisan yang begitu indah yang kita berikan untuk Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan ini diterima oleh Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan berkah salawat dari mulai Asrabut Tahur sampai Mahalul Qiyam dan salawat kita pada malam hari ini yang telah kita lantunkan, mudah-mudahan menjadi penghapus dosa bagi saya dan bagi kita semuanya. Allah angkat hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, semua kaum muslimin dan muslimat. Dan kita doakan mudah-mudahan salawat ini insya-Allah akan menciptakan Kalimantan Barat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan kota tercinta kita, kota Pontianak ini akan selalu adem, akan selalu damai, tentram. Para penduduknya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada maksiat. Sama-sama semuanya kita bersolawat. Kekasih kita, idola kita, panutan kita, sanjungan kita. Jangan ada yang diam, yang gak hafal pun komat kamit aja seolah-olah kalian hafal. InsyaAllah dihitung pahala solawat insyaAllah. Sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Angkat semuanya. Jangan kita pelit dengan lampu ini. InsyaAllah mudah-mudahan berkat lampu yang hanya secercah ini akan menerangi kuburan kita kelak berkat kita solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Hadra ya Rafi'a syahni wa taraji atfata yaji Rasulullah,
khususnya kota Pontianak ya Allah, wilayah yang aman dan tenang ya Allah. Engkau hadirkan orang-orang yang baik ya Allah. Kekasih kita idola umat Nabi Muhammad, sanjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'i asyani al-daraji al-fatah yaji ratal alamin ya muhayyin al-judi wal-kawami. Yang terakhir, pesan untuk diri saya pribadi dan untuk semua kaum muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan malam di Maulid Agung Istana Qadriyah ini. Ada 3 poin yang ini merupakan pesan daripada Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Ini kitab adalah kitab yang terpopuler, kitab legendaris yang dibaca dan dikaji oleh semua pondok-pondok pesantren. Apa pesan beliau di dalam kitab tersebut? Thalathatu asya tufarrijul ghusasa. Ada 3 perkara kata beliau yang dapat menyebabkan hilangnya kesumpekan, kegundahan dan kegalauan di dalam hidup kita semuanya. Tentunya yang hadir pada malam hari ini semuanya punya problem, betul apa tidak? Semuanya punya masalah, beraneka ragam jenis masalah yang berbeda-beda. Dari 2.000 atau 3.000 yang hadir, maka berbeda pula masalahnya dan problemnya. Baik problem kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang lain, problem ekonomi dan lain sebagainya. Ingat, hidup ini yang kita perlukan hanya ketenangan hati kita. Ketenangan hati adalah modal utama di dalam kehidupan. Banyak orang yang memiliki harta, benda, kemewahan, tetapi tidak diberikan ketenangan hati oleh Allah, maka yang ada bukan bahagia dan senang, tetapi sumpek. Banyak orang yang diberikan pangkat dan kedudukan, yang kelihatan dengan kasat mata kita, dia enak naik mobil mewah, dia enak berjalan ke sana dan ke sini, pelesiran ke sana dan ke sini, tetapi pada intinya ketenangan tidak ia dapatkan. Ketenangan hati hanya diberikan kepada mereka-mereka yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Yang pertama adalah apa? Zikrullahi ta'ala, yaitu kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ini adalah bagian daripada zikrullah, karena yang memulai salawat adalah Allah terlebih dahulu dan para malaikat dan orang-orang beriman. Jangan pernah kita tinggalkan salawat, dan juga kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang di rumah kita jangan pernah dijadikan jimat, hadirin. Al-Quran bukan hanya dibaca setiap bulan Ramadan saja, atau Al-Quran ini bukan hanya untuk obat ruqyah saja, tetapi Al-Quran ini harus kita basahi dengan lidah kita. Artinya basahi lidah kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apa ya Rasulullah yang dapat menenangkan hatiku? Maka Rasulullah menunjuk kepada lidahnya. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, atau kama qala Rasulullah, hendaknya lidahmu itu selalu basah
untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan di antara yang dapat menenangkan hati, menenteramkan jiwa dan menghilangkan kesumpekan dan kegalauan adalah melihat wajah para aulia, melihat wajah para ulama, melihat wajah orang alim. Bu, kenapa saya panggil ibu-ibu? Karena lebih mayoritas ini yang hadir ini. Satu orang saja ibu-ibu ini berteriak, kacau ini majelis. Betul apa tidak? Makanya jangan berteriak ya Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara salah satu yang dapat menenteramkan hati, menghilangkan kesumpekan adalah melihat wajah orang alim. Saya mau tanya ibu, melihat wajah Habib Toha tenang apa tidak? Melihat wajah Habib Rizal tenang apa tidak? Melihat wajah Al-Habib Abdurrahman Al-Mutahhar tenang apa tidak? Melihat wajah para kiai-kiai dari komunitas Asparagus tenang apa tidak? Apa kata Nabi? Man nadhara ila wajhil alim fafariha biha bitilkan nadrah khalaqallahu malakan tastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa Bu, Pak, yang melihat wajah orang alim, melihat wajah orang alim yang ada di kampung kita ini, guru-guru ngaji kita yang ikhlas, para dai-dai kita yang ikhlas berdakwah di jalan Allah, kita hanya melihat wajahnya, kemudian di dalam hati kita ini berharap, ya Allah, aku senang ya Allah, aku bahagia, senang hatiku hadir di majlis Asrabut Tahur ya Allah, senang hatiku hadir di majlis maulid ini ya Allah. Melihat dari banyak jumlahnya para habaib dan para ulama dari kalangan orang-orang alim, pandangan mata bapak dan ibu ini tidak disia-siakan oleh Allah. Dari pandangan mata kita dengan kebahagiaan dan cinta kepada orang alim, tastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan ampunan dosa kepada orang yang melihat wajahnya orang alim. Makanya foto-foto para ulama, para habaib, para kiai kita tempel di rumah kita. Kalau kita sumpek, lihat wajah mereka. Kalau kita gundah gulana, lihat wajah mereka, tapi dengan hakul yakin. Jangan pula pandangan matanya melihat wajah Habib. Wah, ini kira-kira udah ada bini belum ya? Paham tak? Salah begitu. Paham tak nih? Paham tak? Harus hakul ya, yakin. Dan yang ketiga, yang terakhir sebelum doa, wa kalamul hukama, mendengarkan nasihatnya orang alim. Kita ini, Al-Imam Fathul Musili itu, di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, beliau itu menyebutkan, terkadang jasad kita ini akan mati kalau tidak mengkonsumsi makanan, minuman, bahkan tidak mengkonsumsi obat sesuai dengan arahan dokter. Kalau kita biarkan jasad ini akan sakit berat, bahkan nyaris akan mati. Namun lupa dia, di antara yang lebih dahsyat daripada matinya jasad manusia adalah matinya hati. Ingat Bapak Ibu, hati kita ini sedetik saja tidak ingat kepada Allah, tidak mendengarkan nasihat para ulama, itu hati rentan akan mati. Makanya hati itu terbagi dari beraneka jenis. Ada yang dikatakan qalbun qasi, qalbun a'ma, qalbun marid. Ada 3 yang dapat diderita oleh hati. Maka yang kita harapkan pada malam hari ini, kita bersolawat, kita berzikir, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, mendengarkan pujian kepada Nabi Muhammad, mendengarkan nasihat para ulama. Harapan kita agar hati kita ini bisa menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Hati inilah yang nantinya akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, dan mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis saksi bagi kita semuanya. Sebagaimana kita ramai berkumpul di Istana Qadriyah ini, mudah-mudahan nanti di padang mahsyar kita berkumpul di hadapan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau luputkan pandangan mata baginda Nabi Muhammad daripada kami, ya Allah. Ya Rabb, pada malam hari ini kami bersolawat mengagungkan kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka muliakan hidup kami, muliakan hidup kedua orang tua kami, mertua kami, guru-guru kami, kerabat handai tolan kami, para habaib kami, para kiai kami, para ulama kami, para pejabat kami, ya Allah. Muliakan hidup mereka, ya Allah. Angkat derajat mereka, ya Allah. Masukkan mereka bersama rombongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga-Mu, ya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan, mohon maaf kepada Sultan Pontianak dan kepada para habaib. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, besok malam insyaallah kita salawat kembali dan ngaji kembali di halaman Masjid Jami Sultan Abdurrahman bersama Majlis Al-Hijrah yang akan dimeriahkan bersama Majlis Miftahus Syafa'ah. Besok malam kita ramaikan lagi, insyaallah. Banyaknya solawat, banyaknya orang alim di kampung kita, insyaallah Allah akan memberikan keamanan kepada kita semuanya, dijauhkan daripada bala dan bencana serta malapetaka. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.